7 strategi untuk kalian memperbesar peluang kalian di SNBP tahun 2023 apa saja? Simak selengkapnya di part 2 video kali ini. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Oke, baik adik-adik kelas 12 SMA dan SMK di seluruh Indonesia, saya lanjutkan tentang 7 strategi untuk memperbesar kalian masuk di SNBP tahun 2023 yang insya Allah akan semakin besar peluangnya jika adik-adik terapkan dengan baik ya adik-adik. Nah, langsung saja saya informasikan karena di part 1 sudah saya jelaskan untuk detail awalnya. Ini untuk lanjutan aja di part yang kedua. Nah, yang pertama adalah lampirkan prestasi yang relevan. Nah, jadi adik-adik mungkin kepingin jadi dokter, tapi prestasi akademiknya lomba olahraga. Kepingin masuk jurusan teknik, tapi prestasi yang banyak adalah non-akademik seperti taekwondo, pencaksilat, sepak bola, dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kalian gagal meskipun punya banyak prestasi. Jadi usahakan kalau jurusannya itu olahraga, ya pilih saja jurusan yang relevan. Jadi jurusannya olahraga sehingga nanti akan sinkron dengan prestasi yang kalian miliki adik-adik. Kemudian yang kedua, jangan bersaing dengan teman sendiri satu sekolah. Nah adik-adik mungkin ketika kalian menginginkan masuk di SNBP tahun 2023, kalian terlalu serakah dengan pilihan kalian. Misalnya kalian sama dengan prodi yang dipilih oleh masing-masing teman Anda, tetapi kalian tidak memperhatikan nilai yang kalian miliki. Kalau misalnya nilai kalian di atasnya teman Anda ya nggak ada masalah. Tetapi jika kalau misalnya nilai kalian itu tidak bagus atau mungkin di bawah dari teman Anda, maka siap-siap adik-adik akan gagal di SNBP tahun 2023 kalau peluangnya akan sangat kecil. Karena masing-masing PTN itu punya kuota 1-2 mahasiswa saja di jurusan tersebut. Jadi nggak akan misalnya dari satu sekolah itu bisa 5 bahkan sampai 10 yang diterima, karena memang di SNBP itu juga sistemnya pemerataan. Jadi kalian harus memperhatikan pesaing Anda di sekolah. Adik-adik mintalah data di guru konseling kalian atau di guru kurikulum kalian, maka di situ juga ada data, adik-adik bisa pertimbangkan itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah hitung cermat pilihan kalian. Nah adik-adik, untuk pilihan kalian kan ada pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, rata-rata hasil survei saya 90% di tahun 2022 SNMPTN diterima di pilihan 1. Maka adik-adik jika ingin di PTN yang diidam-idamkan, usahakan jangan memilih prodi favorit di pilihan kedua. Karena memang hanya sekitar 10% diterima di pilihan kedua. Maka sebenarnya ini informasinya banyak juga yang sudah saya informasikan di video saya sebelumnya. Banyak PTN atau perguruan tinggi negeri yang tidak mau dinomorduakan karena yang milih pilihan pertama sudah banyak. Nah, meskipun nilai kalian bagus, biasanya kalian akan diterima di pilihan pertama. Jadi kalau misalnya sama-sama pilihan favorit, PTN dan prodinya favorit, maka dimantepkan untuk di pilihan pertamanya. Karena pilihan kedua peluang diterimanya sangat kecil. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 adalah ikuti jejak alumni. Nah ini yang perlu kalian perhatikan, kayak saya menjelaskan di part 1 tadi. Misalnya nih, sekolah kalian di tahun 2022 kemarin banyak diterima di ITB, banyak diterima di UI, banyak diterima di UNER. Maka usahakan ikuti jejaknya saja. Kenapa? Karena memang PTN harus kita akui masih sangat dominan memilih mahasiswanya dari sekolah-sekolah yang alumninya yang membuat reputasi kampus itu naik. Apalagi punya prestasi, IPK-nya bagus, bisa membawa harum kampus, nah itu akan peluangnya kalian lebih besar. Maka adik-adik bisa melihat di mana yang paling banyak diterima, adik-adik bisa masuk di situ. Karena kalau misalnya logikanya kalian nanti memilih prodi-prodi yang kakak kelas Anda banyak diterima di kampus favorit, maka kalau misalnya kalian mengambil yang di bawahnya kampus tersebut, maka peluangnya juga akan besar adik-adik. Jadi saran saya pilih yang pertama, yang PTN yang kakak kelas adik-adik sudah diterima di tahun 2022 dengan jalur rapot atau SNBP.
Kemudian selanjutnya yang nomor 6 adalah kenali level sekolah. Jadi memang ada sekolah yang levelnya itu high, kemudian ada level sekolah yang levelnya itu medium, kemudian ada sekolah yang levelnya bawah. Nah, biasanya sekolah yang levelnya high itu adalah sekolah-sekolah yang berdiri sudah lama, sekolahnya biasanya adalah sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta yang favorit. Nah, indikatornya apa? Biasanya yang bisa banyak masuk di PTN, entah itu jalur SNBP maupun di SNBT. Nah, silakan kenali potensi dari sekolah tersebut. Kalau misalnya di situ banyak siswa-siswinya yang kuliah di PTN-PTN terkemuka, maka adik-adik bisa memilih prodi-prodi yang favorit. Tapi kalau di sekolah kalian yang minat kuliah hanya jarang, atau misalnya di pesantren biasanya, itu ya kalian harus banyak berjuang lagi di SNBT. Karena SNBP ini masih mengandalkan reputasi sekolah dan potensi sekolah agar nanti menunjang dan mempertahankan konsistensi prestasi yang bagus di masing-masing PTN ya, Dek. Dan yang terakhir adalah silahkan mengikuti rasionalisasi dari platform-platform online. Memang sekarang di Instagram, di YouTube banyak sekali rasionalisasi dari masing-masing platform untuk mengukur tingkat keketatan di masing-masing PTN yang ada di Indonesia. Nah, ini memang disclaimer, tidak semua serta-merta kalian harus mengikuti rasionalisasi tersebut. Kalian hanya bisa membandingkan tingkat keketatan dan peluang kalian masuk di PTN tersebut agar kalian lebih mantap, agar kalian informasinya banyak sekali, sehingga ketika nanti lolos ya memang itu pantas. Kalaupun tidak lolos, kalian tidak terlalu menyesal karena kalian sudah berusaha sekuat tenaga mengumpulkan informasi dan mengumpulkan data. Dan tidak lupa saya tekankan pada kalian bahwa yang menentukan kalian diterima dan tidak diterima adalah perguruan tinggi itu sendiri. Jadi panitia SNPMB atau panitia dari PP3 hanya menjadi fasilitator saja. Yang tentunya kalian tidak bisa heran di setiap PTN sistem penilaiannya berbeda untuk biasanya di prestasi minat dan bakat. Jadi kalau misalnya 50% yang saya sebutkan di part 1 itu adalah nilai dari rapot, maka 50% adalah minat dan bakatnya. Nah, itu bisa saja ada yang mendominankan 2 mata pelajaran pendukungnya, atau mungkin ada yang mendominankan prestasi akademik dan akademiknya, dan biasanya tolok ukurnya adalah jurusannya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.